Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam industri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sony, NIM 1912100000285, semester 5, Prodi Teknik Industri R2, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mereview pabrik teh yang berada di Kota Malang. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah K3. Baik rekan-rekan, jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai akhir, karena kita akan berbagi pengalaman dan pengetahuan baru untuk kalian supaya lebih memahami proses produksi teh dari pemetikan hingga proses di pabrik. Jangan kemana-mana, simak sampai akhir. Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur dan menjadi kota terbesar kedua setelah Surabaya. Malang terletak di daerah dataran tinggi yang memiliki udara dingin dan sejuk. Selain terkenal dengan wisata agro apelnya, wisata perkebunan teh juga tak kalah menariknya. Tepatnya, lokasinya berada di lereng Gunung Arjuna dengan ketinggian 950 sampai 1250 meter di atas permukaan air laut. Lebih tepatnya di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kebun teh Wonosari Malang memiliki jejak sejarah yang cukup panjang mulai sejak zaman kolonial Belanda. Tepatnya pada tahun 1910, kebun teh Wonosari Malang merupakan kebun teh pertama di Jawa Timur yang bernaung pada perusahaan Belanda bernama NV Culture Maat HP. Hingga sampai saat ini, luas perkebunan teh ini sudah mencapai 700 hektar lebih. Dan pada perkembangannya, pada tahun 1912, perusahaan teh Belanda mereka membuat pabrik teh di satu lingkup dengan perkebunan teh supaya mempercepat dari proses pemetikan hingga sampai ke pabrik. Setelah terbebas dari penjajahan Belanda pada tahun 1945, kebun teh Wonosari Malang diambil alih oleh pemerintah, dan dalam masa perkembangannya pada tanggal 11 Maret tahun 1996, kebun teh Malang resmi menjadi bagian dari PT PN 12 atau PT Perkebunan Nusantara 12 Persero. Dan kemudian menghasilkan produk teh dengan merek teh Rolas. Produk teh dari pabrik Wonosari Malang diminati dari luar negeri, bahkan dari Timur Tengah dan Eropa. Teh yang dihasilkan dari pabrik ini bukanlah teh dalam kemasan atau saset, melainkan teh setengah jadi atau butiran hitam atau black tea yang diproses menggunakan teknologi canggih. Target produksi dari pabrik teh Malang per hari adalah 24 ton. Produksi per tahun mencapai 1000 ton kering. Untuk menjamin kualitas teh dengan standar mutu, maka dalam proses pemetikannya dibagi dalam beberapa tahap. Tahapan pertama, pemetikan. Pemetikan pucuk adalah pemetikan daun teh di kebun untuk menjaga standar kualitasnya. Maka dalam proses pemetikan dibagi menjadi rumus petik, yaitu PK plus 3 daun muda, PK plus 2 daun tua, dan lembar muda.
untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, maka para pekerja diharuskan memakai topi atau caping serta sarung tangan untuk melindungi dari tangan atau jari tergesek dengan batang teh atau terhindar dari gigitan serangga dan sebagainya. Dalam proses pemetikannya, sampai saat ini sudah beberapa ada yang menggunakannya dengan mesin. Akan tetapi jika menggunakan dengan mesin akan ada proses pemilahan, sehingga pada proses ini dapat menghambat waktu produksi. 2. Proses pengangkutan ke pabrik. Dalam proses pengangkutan ke pabrik, di dalam bak truk diharuskan memakai sekat dan memakai tutup bak truk. 3. Penerimaan pucuk. Proses pembongkaran dari truk dan pengisian wedging truk untuk dinaikkan ke bagian pelayuan. 4. Proses pelayuan. Proses pelayuan guna untuk menghilangkan kadar air 30-31% untuk mempermudah proses penggilingan. Proses pelayuan ini memakan waktu 6 hingga 8 jam. 5. Proses penggilingan. Penggilingan ini guna untuk menghasilkan partikel teh dengan kualitas yang baik dengan standar mutu. 6. Proses pengeringan. Proses ini guna untuk menghentikan proses oksidasi dan kadar air yang terdapat dalam partikel teh. 7. Proses sortasi. Sortasi adalah pengelompokan jenis mutu berdasarkan ukuran besar jenis partikel untuk permintaan pasar atau sesuai dengan permintaan pasar dari buyer. 8. Proses pengemasan. Proses pengemasan menggunakan paper sack. Dan untuk mempermudah pengangkutan, proses pengemasan hanya bisa dilakukan apabila sudah mencapai 1000 hingga 1300 kg. 9. Proses penyimpanan. Produk teh yang sudah dikemas akan disimpan di suatu tempat yang bersih, steril, dan tidak terkontaminasi dengan bau yang lain. 10. Proses pengiriman. Standar pengiriman yang dilakukan di pabrik Wonosari menggunakan kendaraan yang bersih, kering, tidak berbau, dan dalam prosesnya dia harus dilapisi dengan terpal dan penutup bak 2 lapis. Dikarenakan ini merupakan pabrik teh konsumsi, dalam proses produksinya para karyawan harus steril dari berbagai bau, termasuk bau yang menyengat. Oleh karena itu, para pekerja diharuskan memakai topi atau penutup rambut, masker, sarung tangan, hingga pakaian khusus untuk kerja, hingga alas kaki khusus yang hanya diperbolehkan di dalam pabrik. Kesan selama kunjungan di pabrik teh Wonosari sangat menyenangkan dan seru, dikarenakan lokasinya berada di kaki Gunung Arjuna dengan ketinggian 900 sampai 1250 meter, mempunyai udara yang sejuk, sehingga untuk melepas lelah dari pekerjaan sangat merekomendasikan untuk berkunjung ke tempat ini. Pesan untuk pabrik teh Wonosari, semoga manajemen ini menjaga standar kualitas yang sudah mempunyai mutu standar supaya lebih digemari oleh
oleh buyer di luar negeri agar tetap bisa mengekspor produk teh ke luar negeri dan juga untuk menambah devisa negara. Terima kasih atas perhatian dan waktu dari rekan-rekan sekalian. Baik, video ini saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah dalam pengucapan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam industri.